Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, bersama kita sudah ada Dr. Nani Utami Dewi, Dr. Nani, dokter spesialis gizi klinik. Nah, kita sekarang sudah ada bahan makanan yang bisa kita mungkin menjadi bahan gizi supaya mengurangi cepat-cepat lelah tadi, ya. Nah, Dokter Sila mungkin bisa lanjutkan dulu tadi bagaimana kita bicara mengenai cepat lelah dan mungkin anemia tadi. Nah, tadi kan udah sempat Dokter Ari bahas ya, Dok, ya, bahwa ada makanan-makanan tertentu yang sangat amat penting untuk mengatasi cepat lelah dan anemia selain dari olahraga dan penyakit. Nah, mungkin Dokter Nani bisa membantu tadi yang sudah disampaikan sama Dokter Ari. Baik, terima kasih. Nah, di sini memang sudah disediakan kan ada bahan makanan sumber, ada buah, ada sayur seperti tadi yang pada sesi yang pertama ada pertanyaan harus makan sayur dan buah. Mungkin bisa ditampilkan slide yang bahan makanan sumbernya. Coba tampilkan. Nah, ini. Nah, oke. Seperti misalnya ikan. Ikan ini bisa jadi salah satu bahan makanan sumber untuk zat besi. Gitu kan? Kemudian pisang sebagai halnya kalium dan vitamin C. Iya, tadi kan kalau kurang kalium tuh lemes tuh badan biasanya. Bisa. Ini jangan-jangan dari sini. Kemudian salah satu sumber vitamin C yang penting untuk penyerapan zat besinya. Ini pegang nggak boleh kok, ini pisang. Ini bukan beli asli ya? Ini asli ya berarti asli ya? Bisa dimakan juga boleh. Bisa dimakan. Saya lagi lemes. Ya, terus lagi apa lagi? Kemudian salah satunya yang berperan untuk membantu penyerapan dari zat besi adalah misalnya tadi jeruk yang kaya akan vitamin C. Nah, kemudian selain itu juga ada bahan makanan lain seperti asam folat, kemudian vitamin B12 yang ada di buah-buahan ini dan juga kacang-kacangan. Seperti itu. Ini salah satu banyak bahan makanan sumber. Pemasukannya itu seperti apa sih, Dok? Jadi sebaiknya minum atau makan buah jeruk dulu baru minum suplemen atau gimana, Dok? Oh, gini. Sebetulnya suplemen itu dibutuhkan kalau pada kondisi tertentu. Seperti tadi Dokter Ari sudah menyebutkan ada penyakit-penyakit kronis yang memang membutuhkan, yang penyerapannya kurang. Itu bisa dibantu dengan suplementasi. Tetapi pada kondisi tertentu juga kita mengutamakan bahan makanan sumber. Diutamakan dulu bahan makanan sumbernya. Jika kurang, baru kita tambah dengan suplementasi. Itu supaya apa? Supaya harus diperhatikan juga ada dosis dalam setiap suplementasi. Jadi untuk mencegah dosis yang terlalu tinggi, maka kita utamakan dari makanan yang bisa kita asup. Seperti itu. Ya, artinya kalau kita makanannya cukup, ya ada unsur karbohidratnya ya, Dok ya. Kemudian ada unsur proteinnya, ada unsur lemaknya, ada buah, sayur, sumbernya lengkap. Rasanya nggak perlu makan suplemen. Ya, kan? Jangan ada aja kita yang alami ya. Alami ya. Cuman masalahnya memang kadang-kadang ada suatu keadaan nggak sempet itu. Nah, atau memang terlalu over, kegiatan kita terlalu besar. Nah, di situ memang kadang-kadang perlu juga kita lakukan atau memang secara pemeriksaan tadi nih memang dilihat dari pemeriksaan darah ternyata zat besinya rendah. Yang ini berhubungan dengan defisiensi zat besi dan karena asupan. Nah, boleh itu kita boleh suplemen. Nah, tadi kata Dokter Johan juga jangan lupa minum. 2 liter ya sehari. Dan Dokter Johan tadi juga mengingatkan katanya ada orang suka minta vitamin ini, vitamin buat saraf katanya Dokter Johan. Dokter Johan mungkin bisa meluruskan kepada masyarakat gimana? Iya, vitamin yang untuk buat saraf itu karena saraf itu banyak jalur-jalurnya ya. Yang menggerakkan tangan, kaki itu perlu jalur-jalur sarafnya. Atau namanya nervous, bukan nervous tapi nervous ya. Oh, nervous itu cemas. Nah, itu ada namanya mielin. Dia seperti panjang, dia ada seperti kapsul-kapsul. Nah, antara satu itu ada listrik-listriknya. Nah, diperlukan listrik itu bisa berjalan itu dengan vitamin B12 sama mecobalamin. Jadi ditambah kalau apabila ada suatu mecobalamin ini adalah juga membuat sel-sel otak menjadi segar lagi dan membuat sel-sel timbul badan jadi fit lagi. Jadi bermanfaat sekali ya vitamin B dan vitamin B12 ya tadi ya, Dok ya. Nah, ini sepertinya penonton di studio juga mukanya udah ada yang ingin bertanya-tanya nih. Oke, silahkan Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Dok. Kan saya ngerasa kayak ada anemia. Cara solusinya buat naikin darahnya gimana sih? Jadi gejalanya seperti ada anemia ya, Mbak ya? Ya, tapi belum saya cek sih. Tapi belum dicek. Baik, Dokter Ari mungkin bisa menjawab. Tadi sekali lagi bahwa kan tadi ada faktor-faktor tadi, apakah ini faktor kecemasan, atau karena lemes karena sesuatu hal tadi ya yang
Kalau memang ini mau tahu anemia atau tidak, ya kita mesti periksa darah, HB-nya mesti diperiksa. Memang dokter bisa sih periksa ya, tangannya mungkin konjungtivanya kita lihat ini merah atau tidak. Secara kasar dokter bisa akan periksa, bisa periksa dan memastikan oh ini kira-kira kemungkinannya anemia. Tapi harus dikonfirmasi lagi dengan di pemeriksaan hemoglobin, berapa itu kadar hemoglobinnya ya. Nah kalau memang tadi misalnya ini karena HB-nya rendah dan kemudian juga kita mesti tanya lagi, seneng nggak makan daging-daging misalnya, seneng nggak makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau tidak, nah jangan-jangan itu nih. Nah ini urusannya dokter Nani menjelaskan. Oke, baik. Ada telepon, ya. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Nur Ana di Pacitan. Oh ya, silahkan. Apa yang mau ditanyakan dan konsultasikan, Bu? Iya, saya ingin bertanya, Dok. Usia saya 22 tahun. Ya. Ya, lalu? Saya itu kalau berjalan mudah lelah, terus kalau udah gitu warna kuku saya itu langsung pucat, kayak keunguan gitu. Lelah atau sesak napas atau apa yang dirasakan? Lelah terus sesak nafas juga. Ya langsung punang-punang. Setelah itu keluar keringat dingin dan terasa pusing. Itu kira-kira sakit apa ya dok ya kalau semisal di... Oke. Baik. Sejak kapan mungkin dokter Arya? Sejak kapan dirasakan ya? Oh ya, itu sejak waktu masih kecil. Cuma sekarang kalau untuk terasanya itu lebih terasa capeknya itu kalau bisa berjalan dekat aja gitu udah capek. Kalau kemarin masih bisa jalan agak jauh sih. Ya, Ibu udah pernah ke dokter belum Bu, diperiksa tekanan darahnya, misalnya denyut jantungnya, kemudian dipastikan ada masalah dengan jantung misalnya atau yang lain gitu, pernah ke dokter nggak Bu? Halo Ibu. Kalau untuk itu belum dok, saya baru asupannya. Iya. Kalau mungkin makanan Ibu kali makannya suka makan sayur-sayur, buah atau makanan lauk pauknya. Betul. Makanannya gimana Bu? Apa Ibu sering mengonsumsi bahan makanan seperti ikan, daging begitu Bu? Halo Bu. Oke. Kalau untuk mengkonsumsi makanan ikan, daging, sayur dan buah itu saya rasa cukup dok. Oh ya. Baik kalau gitu Bu, kita jawab ya Ibu ya. Ya. Baik. Dokter Ari, memang terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang tadi itu kalau keluhannya seperti itu kita bisa curiga juga salah satunya masalah jantung. Orang dengan gagal jantung punya mungkin penyakit jantung bawaan bisa dideteksi kalau kita melakukan pemeriksaan klinis dulu awal dengan dokter ya. Nah, tapi kalau yang lain mungkin dokter Nani saya pengen tadi dokter Nani udah singgung mengenai tadi gizi ya, makanan ya. Boleh dokter Nani silakan lanjutkan. Bisa mungkin ditampilkan di slide yang berikutnya. Iya, slide yang berikutnya. Iya, slide yang berikutnya. Oke, ini mengenai nutrisi yang tadi saya tanyakan bahan makanan. Harus kita perhatikan juga tentang asupan kalori dan proteinnya. Karena kalori itu untuk kecukupan energi kita, metabolisme kita tubuh untuk melakukan fungsi-fungsinya. Kemudian saya tadi tanyakan apakah Ibu suka makan makanan daging dan ikan atau ayam? Itu proteinnya. Karena protein itu dibagi menjadi biasanya kaya akan zat besi. Yang berperan tadi untuk meningkatkan sintesis dari eritrositnya. Kemudian jangan lupa juga kita harus perhatikan juga tadi ibu tadi bahan makanan seperti sayur dan buahnya katakan cukup karena itu sumber dari zat besi, folat, vitamin B12 dan vitamin C. Serta tadi saya lupa menanyakan, suka nggak minum teh atau kopi dan berapa banyaknya? Karena teh dan kopi itu, berkompetisi dengan zat besi sehingga dia absorpsinya menjadi berkurang. Gitu. Dan harus seimbang. Dikatakan diet seimbang apa? Dalam setiap porsi makan kita, usahakan seperti ini contohnya misalnya ada karbohidratnya, kemudian proteinnya, ya kan? Proteinnya sebagai sumber bahan makanan zat besi, kemudian sayur. Tapi ini teh, ini kopi. Nah, ada teh dan kopi. Perlu gimana? Nih, minuman zaman now soalnya. Oke. Kapan minumnya, gitu kan? Oke. Kita berikan waktu dulu pencernaan kita untuk mencerna. Sebaiknya dianjurkan 1 hingga 2 jam baru kita minum teh. Di teh ini ada zat yang namanya zat tanin.
Nah, zat tanin ini yang nantinya akan mengikat ferrum atau zat besi itu sehingga dia tidak bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, kemudian yang dianjurkan ada buah dan sayur. Saya jeruk. Jeruk itu makanya dalam setiap porsi makan usahakan ada buah dan sayur yang kaya akan vitamin C. Kenapa? Vitamin C meningkatkan atau mengoptimalkan ferrum untuk bisa diserap dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian susu. Susu kan kalsium juga. Dia baik, sangat dibutuhkan, tetapi dia juga berkompetisi dengan zat. Oke, baik. Sepertinya ini informatif sekali. Dokter Ari tadi sudah menjelaskan bagaimana bahwa makanan bergizi sebenarnya kita mungkin tidak perlu suplemen, kecuali kalau memang ada penyakit dan harus ke dokter untuk periksa. Ya, jangan takut untuk ketahuan penyakitnya, karena kita bisa deteksi lebih awal, Dokter Ari ya. Juga terima kasih Dokter Ari, Dokter Johan dan juga Dokter Nani. Ya, kita selanjutnya ada apa, Dokter Sheila? Sayang sekali ya, sebenarnya ini banyak banget yang masih bisa dibahas. Mungkin ada tips terakhir nih dari dokter. Saya, baik. Oh maaf dok, ini ternyata udah over sekali durasinya dok. Sudah tidak terasa 60 menit kami menemani Setelah ini Anda. Masih ada cara sehat ya? Iya, dan nanti masih ada cara sehat. Setelah berikut ini. Setelah yang berikut ini, dan jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Ya, kita kembali salah satu ini ya, dalam acara Ayah Hidup Sehat.